Di satu sisi, ia adalah seorang ibu rumah tangga yang mendedikasikan hidupnya untuk keluarga. Tapi di sisi lain, ia adalah wanita yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena kepeduliannya terhadap anak bangsa, pada tahun 2020, bersama tim swasembada gizi, ia berhasil menekan angka stunting di Lampung Selatan hingga 3,61%. Simak perbincangan saya, Sabrina Hairunisa, bersama Duta Swasembada Gizi Lampung Selatan, Hajah Winarni Nanang Ermanto, dalam Saburai Talks. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Siang. Tabi pun. Ya pun. Ya Bu, saya Sabrina dari Saburai TV. Ya. Siap. Ibu, hari ini apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Baik ya, Bu. Baik ya. dan sehat. Selalu semangat ya, Bu ya. Selalu harus. Dan terima kasih loh Bu, Iya. sudah mengizinkan saya dan juga tim untuk mampir ke Sekretariat Swasembada Gizi ini, Bu. Saya juga terima Iya, Bu, kasih sama-sama. Mbak Sabrina dari Saburai TV Iya. sudah hadir di Sekretariat Swasembada Swasembada Gizi Gizi. yang merupakan inovasi dari program Swasembada Gizi juga. Bagaimana penuntasan stunting di Kabupaten Lampung Selatan dengan program Swasembada Gizi ini sekretariat merupakan inovasi. Inovasi. Iya, Inovasi karena ya, Bu. sekretariat sangat penting. Bagaimana jadi terminal. Iya, betul. Terminal kita lintas sektor maupun pelaku usaha masyarakat bisa berkoordinasi di sini bagaimana menuntaskan stunting di Luar Kabupaten. biasa sekali, Bu. Mungkin biar enak nih, Bu. Kita jalan-jalan kali ya, Bu ya, sambil Siap. keliling Silakan, kantor ya silakan. ngobrolnya, Bu Ayo. ya. Saya akan tunjukkan Mbak Sabrina ya. Kami sering mengadakan rapat koordinasi atau memecahkan masalah-masalah yang memang di desa, di kecamatan, bagaimana juga di program Swasembada Gizi tadi yang saya sampaikan itu ada rentang kendali. Iya, rentang Bagaimana ada memonitoring dari tim Swasembada Gizi Kabupaten ke kecamatan dan tim Swasembada Gizi tingkat desa. Iya, Ibu. Tadi saya lihat-lihat nih, Bu ya, di kantor ini. Dari pertama kali saya menginjakan kaki di sini, Ibu. Jadi keadaan di sini tuh bersih, Bu. Dan juga taman di depan itu rapi. Iya. Dan ada pojok literasi, Bu. Oh, iya. Ini unik menurut saya, Bu. Karena ternyata di sini tidak hanya fokus pada swasembada gizi, tetapi juga peduli dengan literasi, begitu ya, Bu ya? Oh iya, karena gini Mbak, yang namanya swasembada gizi ini saya sampaikan tadi di depan ya, waktu kita keluar itu bahwa swasembada gizi ini gerakan bersama lintas sektor. Jadi termasuk literasi juga masuk. Iya. Ya, apapun masuk karena kalau literasi meluas, swasembada gizi juga mencakup. Artinya semua harus bergerak bersama lintas sektor. Sinergi ya, Bu ya? Sinergi, ya. Iya, Itu baik. bersama bagaimana menuntaskan stunting. Termasuk kenapa kok di Sekretariat Swasembada Gizi juga diadakan pojok baca untuk baca, literasinya, iya, literasi. supaya saya juga bisa sebagai bunda literasi, Oh, iya. karena tugasnya juga sebagai bunda literasi, literasi bisa juga, ya. untuk mengajak masyarakat meningkatkan budaya baca, Budaya baca. supaya jendela wawasannya luas. Iya, betul Ya, sekali, ketika Bu. jendela wawasannya luas, insya Allah ya Iya, generasi kedepannya generasi akan apalagi unggul ya, Bu, untuk ya. minat baca yang baca. kaum muda juga yang anak-anak remaja ya itu harus ditingkatkan. Iya, betul. Nggak apalagi di depan ya. Tadi Mbak Sabrina bilang ada tempat main Iya, anak, tempat main ada anak, pojok baca kan. pojok baca. Kalau ibunya membawa anak-anaknya sambil memperhatikan anaknya mainan, sambil melihat kebun edukasi di Kebun depan, edukasi di depan. agar kalau halaman rumah saya dibikin seperti ini kan sepertinya bagus jadi ya. asri nih, Inspirasi bagus. juga ya buat Dan bukan ibu-ibu. dilihat aslinya saja Mbak, ada manfaatnya untuk pemenuhan gizi Iya, keluarga betul. ketika Balik lagi ya, pemanfaatan Bu. lahan pekarangan. Nah itulah yang menjadi edukasi dari pemerintahan daerah, bagaimana Pak Bupati menciptakan kebun edukasi di rumah dinas Bupati. Itu kan halaman yang selama ini
lahan tidur tidak dimanfaatkan, Lahan tidur. dibuat kebun edukasi untuk mengedukasi masyarakat kalau lahan pekarangan dimanfaatkan, banyak sekali manfaatnya. Baik untuk pemenuhan gizi, untuk peningkatan ekonomi keluarga juga bisa. Iya betul Bu, mengenai lahan yang tidak terpakai sebelumnya ya Bu ya di kebun edukasi ya. Dan setahu saya Bu, sebelum adanya Sekretariat Swasembada Gizi di sini, ini juga merupakan bangunan kosong ya Bu ya, yang tidak aktif ya Bu ya. Kalau tidak tadinya aktif beroperasi. kalau kan, Bu? tadinya Saburai TV bisa hadir waktu kita baru datang, jadi ada catatan before after. Oh, before afternya ada ya Bu. Masuk ke sini lumpurnya segini. Waduh. Iya, jadi memang saya minta gedung ini tadinya untuk sekretariat PDBI. Waktu saya dilantik jadi ketua PDBI ya. Tapi sama Pak Bupati, oh nggak perlu, itu di pojok di dekat PKK aja kantornya. Tapi ketika saya minta untuk sekretariat swasembada gizi, dan Pak Bupati memahami bagaimana pentingnya program swasembada gizi ini untuk dilakukan, untuk digerakkan. Karena apa? Tujuannya untuk bagaimana mempersiapkan generasi emas yang punya SDM unggul di Lampung Selatan, yang merupakan jadi tanggung jawab kita bersama masa sekarang dan masa depan. Mungkin kita bisa pindah lagi Bu ke ruangan yang lain ya Bu ya. Bapak Ibu saya tinggal dulu ya, lagi kedatangan tamu, silakan rapatnya dilanjut. Lalu Bu, kalau kegiatan yang ada di kantor ini apa saja ya Bu ya? Nah, kegiatannya tadi koordinasi ya, monitoring, ya menerima kunjungan. Kunjungan Kita juga? ini akan dapat kunjungan loh dari 4 kabupaten kota, dari Lampung 3 kabupaten, dari Sumatera Selatan 1 kabupaten. Oh, dari Sumatera Selatan ya. juga? Jadi program swasembada gizi ini sudah mulai, insya Allah bisa jadi model di nasional. Ya karena lagi dilirik, dan ini kenapa memang kita tidak ketika karena bulan berapa kemarin, pertengahan tahun ya, kita ada rapat bersama Bapeda dan rapat konvergensi penurunan stunting di provinsi dengan Bapeda provinsi, Dinas Kesehatan provinsi, juga dari PMD provinsi itu bersama tim INE 2 Kementerian Dalam Negeri langsung datang ke Novotel, kami rapat bersama dan menunjukkan kabupaten kota seprovinsi Lampung tentang inovasinya untuk menuntaskan stunting, dan Lampung Selatan mendapatkan inovasi terbaik. Percontohan berarti ya Bu ya. Jadi program swasembada gizi ini kami mendapatkan peringkat 1, jadi dapat 2 piala. Dapat 2 piala. Yang di depan sini. Iya. Ya, ini. Konvergensi. Ya, ini. Jadi sebagai kabupaten terinovatif dan peringkat terbaik 1 untuk program konvergensi penurunan stunting. Jadi kebersamaan menurunkan stunting, Lampung Selatan mendapatkan peringkat 1 terbaik dan juga kabupaten terinovatif. Luar biasa sekali. Jadi ya Bu, ketika mendapatkan ini, bagi kami tim swasembada gizi Kabupaten Lampung Selatan, arahan Pak Bupati Bapak Nanang Hermanto, itu tidak boleh kita diam, tidak boleh ini menjadi kebanggaan. Tetapi ketika kita dinyatakan sebagai nomor 1, itu adalah menjadi pemicu ya Bu ya, pemicu juga. Beban dan ya pemicu. Bagaimana kita harus melanjutkan program ini lebih baik lagi, karena memang masih banyak yang harus kita lakukan. Bagaimana Lampung Selatan 2024 benar-benar bebas stunting secara permanen. Jadi jangan ada di kecamatan ini sudah tuntas nih, timbul di kecamatan sebelah. Jadi tidak merata dan tidak selesai-selesai. Kalau dengan program swasembada gizi yang akan kita lakukan bersama ini, insya Allah Lampung Selatan akan mendapatkan nanti 2024 Lampung Selatan bebas stunting permanen. Karena kita di desa yang lokus stunting, yang dinyatakan lokus stunting dari Kementerian Pusat, itu akan ditanggulangi, akan dicegah. Tapi yang belum akan mendapatkan intervensi untuk pencegahan. Oke, baik. Nah, jadi seluruh desa dan kelurahan mendapatkan intervensi semua, bukan hanya yang lokus aja. Karena kita takutnya kalau yang lokus saja yang kita urus,
yang lain nggak paham, Iya, nggak paham. nanti timbul di Timpang, sana. iya, Nah timpang itu, juga, Bu. itulah Bu, problem suasana. ngomong-ngomong nih Bu, iya, ini ruangan apa Bu? Oh, ini ruangan nantinya ke depannya. Kemarin kan untuk tadinya karena ini baru ya Mbak, Iya. karena ini baru memang baru pembenahan, baru diberesin. Yang tadi saya sampaikan waktu saya masuk ke sini diizinkan oleh pemerintahan daerah melalui Pak Bupati diizinkan untuk dibuat sekretariat. Keadaannya yang kacanya pecah semua, Iya. di depan banyak apa namanya ban bekas, bekas. anak-anak main Terbengkalai balap lah di ya, Bu, depan ya. ya, Iya. pokoknya lumpurnya ini. Jadi kami pelan-pelan bersama bergotong royong juga tim swasembada gizi kabupaten untuk bisa menjadikan gedung yang tidak berguna ini Menjadi bermanfaat. menjadi ya, Bu? bermanfaat. Dan Di ini sini, luar biasa, iya, luar biasa diberikan penilaian oleh tim INE 2 dari Bangda Kementerian Dalam Negeri itu inovasi. Jadi sekretariat inovasi di sekali lagi provinsi, inovasi di ya, Bu, ya. kabupaten kota se-Indonesia belum ada. Stunting menjadi momok yang mengerikan bagi para orang tua. Masalah stunting pada anak sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Permasalahan gizi yang serius ini memiliki dampak serius pada kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan sosok Hajah Winarni Nanang Ermanto menjadi Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan mengantarkan prestasi yang cukup membanggakan. Dari data Riskesdes Kementerian Kesehatan, angka stunting mencapai 43,1%. Berkat semangat gotong royong semua pihak, angka prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Selatan menurun menjadi 5,64% pada tahun 2019. Meraih peringkat kinerja terbaik 1 pada aksi 5-8 tahun 2019, kemudian peringkat kinerja terbaik 1 pada aksi 1-4 tahun 2020. Itu yang saya lihat dari niat Pak Nanang ketika ikut organisasi.